Halo semuanya, pada kesempatan ini kami akan menyampaikan mengenai analisis kasus refund pada PT Oyo Rooms oleh kelompok 5 kelas MCS GAB 04. Kami yang beranggotakan Hana Harimbi, Heni Mutia, Siti Sarah, Tasya Amara, dan Trianda Lilia. Sebelum kita ke pembahasan inti, mari kita bahas mengenai profil perusahaan PT Oyo Rooms. Oyo Rooms umumnya dikenal sebagai Oyo, adalah jaringan layanan perhotelan dan hotel hemat di India. Didirikan pada 2013 oleh Ritesh Agarwal dan sejak itu berkembang menjadi sekitar 8.500 hotel di kota-kota di India, Malaysia, Nepal, Tiongkok, dan juga di Indonesia. Berikutnya kita masuk ke poin latar belakang. Pandemi COVID-19 ini menyebabkan banyak sekali problematika bagi macam-macam sektor. Dampak tersebut tentunya berimbas di sektor pariwisata dunia. Dari berbagai bidang pariwisata, salah satunya yaitu industri perhotelan. Dalam situasi saat ini, salah satu section di dalam hotel yang sedang berperan ekstra adalah bagian reservasi, di mana kebijakan yang ada di dalam reservasi akan berpengaruh terhadap okupansi sebuah hotel. Saat ini yang menjadi pertimbangan tamu adalah pembatalan dan kebijakan yang dikeluarkan hotel sebagai alternatif yang diberikan agar tidak merugikan bagi hotel dan tamu, di mana kebijakan tersebut akan berimbas pada kelangsungan operasional hotel dan kepuasan tamu, karena tamu merupakan relasi terbaik dalam kemajuan sebuah industri perhotelan. Salah satunya yaitu adalah refund, yang menjadi pertimbangan tamu dalam memilih sebuah hotel. Apa sih refund itu? Refund adalah pengembalian dana yang diterima oleh kita yang mengajukan pembatalan atas pembelian barang dan jasa di suatu perusahaan digital. Kerap sering menjadi perbincangan media terkait PT Oyo Rooms dalam layanan refund. Oleh karena itu, melalui penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab masalah serta solusi yang menjadi permasalahan PT Oyo Rooms terkait masalah refund. Selanjutnya adalah permasalahan yang dialami oleh PT Oyo Rooms. Sejak awal tahun 2020 lalu, jaringan hotel dan platform penyewaan hotel PT Oyo Rooms dikabarkan mengalami ketidakstabilan bisnis karena adanya kekeliruan dalam internal manajemen. Dilansir dari Vinomo.com, menurut pengakuan para karyawan dan mantan karyawan yang mengundurkan diri, salah satu penyebab dari permasalahan ini diakibatkan karena Oyo mengalami kerugian sebesar 4,9 triliun rupiah akibat pandemi COVID-19. Adanya permasalahan ini menjadi topik pembicaraan yang hangat diperbincangkan di media sosial lantaran viralnya unggahan sebuah akun media sosial anonim yang berisi berbagai tuduhan serta testimoni negatif dari berbagai pihak yang ditujukan kepada PT Oyo Rooms. Akun tersebut mengunggah foto yang bertuliskan "Ada apa dengan Oyo" diikuti dengan hashtag Oyo bikin rugi yang berisi protes dan kecaman terhadap PT Oyo Rooms terutama perihal isu pengembalian dana customers yang diklaim tidak kunjung dibayarkan. Tidak hanya itu, akun media sosial tersebut juga mengklaim bahwa pihaknya telah menghimpun jumlah keseluruhan dari korban yang tidak menerima refund dari hanya 44 orang korban menjadi setidaknya terdapat 300 orang korban yang ditemukan di Instagram. Sejak diunggah, foto tersebut sudah mendapat sebanyak 14.700 retweet dan mendapat beragam komentar. Beberapa komentar tersebut ada yang membenarkan, namun ada pula yang menyampaikan bahwa mereka tak pernah punya atau mendapatkan masalah selama menggunakan akomodasi Oyo Indonesia. Pengguna akun tersebut juga mengklaim bahwa pihak Oyo Indonesia telah memblokir akun mereka dan melayangkan somasi sebanyak 3 kali melalui kuasa hukum. Oyo merupakan penyedia layanan menginap berbasis online seperti yang lainnya. Namun, Oyo sedikit berbeda dengan platform lain karena Oyo Indonesia membuka adanya kerjasama dengan mengajak pemilik-pemilik hotel atau homestay yang memiliki minimal 6 kamar untuk saling bekerjasama, di mana Oyo akan mengelola akomodasi dengan berbasis keramahan yang profesional. Untuk meyakinkan pelanggan mengenai akomodasi Oyo, berikut beberapa kelebihan yang ditawarkan. Yang pertama, jaringan hotel yang luas. Yang kedua, harga bersaing. Yang ketiga, kamar nyaman. Yang keempat, banyaknya penawaran menarik. Dan yang kelima, pemesanan dengan mudah.
Pada awal tahun 2020, PT Oyo Rooms Indonesia ramai diperbincangkan di media sosial lantaran viralnya unggahan sebuah akun media sosial mengklaim bahwa Oyo Indonesia tidak menyelesaikan permasalahan pengembalian dana customer secara profesional. Sehingga terdapat setidaknya sebanyak 300 customer yang tak kunjung menerima pengembalian dananya. Carlo Ongko, Country Stock Head PT Oyo Rooms Indonesia, mengakui bahwa memang telah terjadi peningkatan permintaan atau pengajuan pengembalian dana sejak pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Namun pihaknya menegaskan kembali bahwa PT Oyo Rooms setidaknya telah memproses dan mengembalikan pengembalian dana customer sebesar 85% dari 5.000 pengajuan yang diajukan. PT Oyo Rooms menyampaikan bahwa perusahaan senantiasa membuka kesempatan diskusi dan berkomunikasi seluas-luasnya melalui kanal komunikasi resmi yang tersedia demi meluruskan segala bentuk permasalahan yang ada. Untuk solusi itu sendiri, Oyo Indonesia dapat mempertimbangkan untuk bekerja sama dengan e-wallet lainnya seperti Dana, ShopeePay, atau Link Aja. Kerjasama ini dilakukan dengan tujuan untuk dapat memudahkan alur proses refund yang kerap dirasakan oleh customers. Dengan pengembalian dana melalui e-wallet ini, diharapkan proses refund bisa dituntaskan dalam kurun waktu 15-30 hari, dibandingkan dengan waktu saat ini yang memakan waktu 45-60 hari. Yang kedua, Oyo perlu meningkatkan kestabilan internal manajemennya serta sistem pendataan dan verifikasi customers yang terkadang tidak sinkron antara bukti pemesanan dengan rekening bank. Terkait data validasi customers terkait nama, nomor telepon, email, apakah ada kesesuaian atau ketidaksesuaian. Bila data tidak sesuai, pihak Oyo harus melakukan verifikasi lanjutan. Oyo juga harus menyorti pengajuan refund yang nilai transaksinya terlalu kecil dan tidak sesuai dengan ketentuan. PT Oyo Rooms perlu meningkatkan kestabilan internal manajemennya serta sistem pendataan dan verifikasi customers yang terkadang tidak sinkron antara bukti pemesanan dengan rekening bank yang digunakan, sehingga tidak akan terjadi keterlambatan lagi dalam pengembalian dana ke depannya. Oyo Indonesia juga dapat mempertimbangkan untuk bekerja sama dengan e-wallet lainnya seperti Dana, ShopeePay, atau Link Aja. Hal tersebut dilakukan dengan harapan dapat mendongkrak program digitalisasi yang sedang Oyo kembangkan dan semakin memudahkan pengajuan refund oleh customers. Demikianlah presentasi yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa.